Selamat pagi, Jess. Ini ada komen keren ini dari Pak Nui, Ibu Nui atau Pak Nui itu ya. Apa katanya beliau? Pap Jess. Wah, saya dipanggil Papi ini. Papi Jess gitu ya. Salam sehat. Saya sudah ikut pola makan Pak Jess. Ada kalanya. Maaf, babku susah. Gimana tuh solusi terbaiknya? Trims, Pak Jess. Ya, ini keluhan ini dialami oleh semua orang. Semua orang yang menjalankan pola makan seperti yang saya sampaikan. Kalau Anda serius ya, pasti mengalami seperti ini. Ya, nggak usah risau. Kenapa? Ya karena yang kamu makan full daging, yang kamu makan full masalah asam amino, asam lemak. Jadi orang yang mengikuti pola saya, bangun tidur minum racikan makcin, apalagi ditambah makan suplemen ya, terus tidak sarapan, jam 11 makan telur, jam 12 makan telur, jam 13 makan telur, jam 14 makan telur, jam 15, 16, 17, jam 18 makannya tongseng, atau jam 18 makannya sate, jam 18 makannya steak, jam 18 makannya ikan bakar, jam 18 makannya soto kaki, jam 18 makannya otak, jam 18 makannya apalagi itu, gado-gado mungkin ya. Hari ini saya makan gado-gado. Ya, hari ini saya makan gado-gado. Ya udah sekali makan itu aja. Satu hari makan gado-gado. Atau jam 18-nya makan kamu jajan di Mbok Brek, atau jam 18-nya kamu makan di Okaka Bento, atau jam 18-nya kamu makan di Sari Rasa, jam 18-nya kamu makan kepiting. Pokoknya semua makanan yang berhubungan dengan protein, yaitu telur, ikan, daging, seafood. Hubungannya dengan itu. Jam 6 sore, jam 5 atau jam 6 sore. Ya, karena paginya enggak makan. Jam 11 makan telur 1, jam 12 makan telur 1, jam 13 makan telur 1, jam 14 makan telur 1. Nah, sorenya jam 17, jam 5 atau jam 6 makannya kayak tadi. Malam hari tidak makan. Otomatis itu sudah dipastikan kamu akan jarang BAB. Bisa jadi BAB-nya berdarah. Sudah pasti itu. Kenapa begitu? Ya karena mereka bilang kurang serat. Itu sebabnya saya menyarankan Anda minumnya ini. Nih, Anda minumnya ini. Nah, saya sarankan Anda minumnya ini. MCT oil. Nah, minumnya MCT oil. MCT oil bentuknya kayak begini ya, namanya oil ya. Nah, MCT oil. Nah, nih bentuknya kayak begini, minumnya MCT oil. Nah, MCT oil ini gunanya buat apa? Memperlancar kamu BAB. Dan pasti BAB-nya dikit. Ya, pasti BAB-nya dikit. Dan efeknya adalah kentutmu tidak bau. Efeknya pasti begitu. Ya, ini minumnya MCT. MCT ini bagus untuk usus, bagus untuk otak. Ya. MCT bagus untuk usus, bagus untuk otak. Satu hari bisa minum 2, bisa minum 3, tidak ada masalah. Ya, pasti boncos. Silitmu pasti berdarah kalau kamu mengikuti pola makan saya. Makanya seminggu 2-3 kali kamu makan sate yang ada lemaknya. Saya pasti makan lemak. Saya kalau makan steak pasti yang sirloin, yang ada lemaknya. Kadang saya di Sudi Mampir, di Roxy, itu pesen khusus lemak kambing. Satu tusukan 3 biji itu dibakar, khusus lemaknya. Saya makan itu saja. Pak, apa enggak gendut? Enggak. Lemak hewan itu yang terbaik yang bisa kamu konsumsi, yang bisa kamu makan untuk kesehatan kamu yang berhubungan dengan ini. Lambung, berhubungan dengan usus dan otak. Kenapa? Karena 80% otakmu itu lemak. Makanannya harus lemak. Salah besar kalau kamu mengatakan makan lemak nanti kolesterol. Salah besar, Pak Bos. Salah besar. Lemak itu yang justru yang dibutuhkan daripada kamu makan tunjang. Daripada kamu makan gajih. Gajih itu membutuhkan asam yang besar loh untuk memecah. Kalau lemak kan tidak. Lemak itu sesuai dengan asam lambungmu, itu terbaik. Makanya BAB-nya lancar ketika kamu makan lemak. Gitu. Kalau tunjang beda. Tunjang boleh enggak Pak makan? Makan. Saya makan tunjang. Tunjang itu apa sih namanya?
Kikil. Kikil itu enak, banyak orang suka. Tapi tunjang itu membutuhkan asam yang tinggi. Kamu pernah melihat burung elang, Jess? Burung elang, burung bangkai, itu dia bisa makan tulang segede gini loh. Tulang sepanjang ini. Ya, tulang manusia itu atau tulang hewan kaki itu bisa dimakan sama dia utuh masuk ke temboloknya dia. Kenapa? Satu-satunya hewan yang memiliki enzim yang paling asam luar biasa dan bisa memecah tulang itu ya itu apa? Elang itu. Manusia nggak bisa. Manusia enzim dalam lambung, asam dalam lambung nggak bisa memecah tulang. Kamu makan tulang kecil aja keluar tulang dianya. Karena apa? Asamnya nggak masuk. Nah, apalagi tunjang. Tunjang itu nggak mampu. Harus makan tambahan asam amino khusus, asam apa yang bisa membantu untuk memecah tunjang itu. Makanya tunjang boleh dimakan, tapi saya belum tentu seminggu sebulan sekali makan tunjang, makan kikil. Tapi saya suka makan kikil. Kalau saya makan sop di Mangga Besar, pasti ada tunjangnya di situ. Ada kikilnya di situ. Nah, saya suka. Tapi lebih banyak makan lemak ketimbang tunjang sehingga BAB-nya lancar. Pelurut gitu. Dan ini di lambung sehat. Gitu, Bu. Ya, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus Pak, kalau saya makan sayur boleh nggak Pak? Kalau ada dimakan, kalau tidak ada nggak perlu cari. Ya, glukosa, sakrosa, fruktosa itu ada gunanya masing-masing. Ya, glukosa, sakrosa, fruktosa itu ada gunanya masing-masing. Ya, kalau kamu tidak makan 3 ini, bisa dipecah dari asam amino yang kamu makan dari protein, bisa dipecah dari asam lemak yang kamu makan dari protein. Makanya bisa digantikan dengan MCT. Bisa digantikan dengan MCT, gitu. Sehat, iya, sehat lah. Ya itu caranya menjaga kesehatan seperti itu. Karena kamu kalau makan sayur, ya Jess, maaf ya, itu pestisidanya itu bagaimana? Buah. Aduh, buah zaman sekarang, aduh, mules saya kalau ditanya-tanya begitu. Tapi kalau ada dimakan, monggo. Artinya dalam waktu 1 bulan itu, kamu udah setiap hari makan buah. Kamu udah setiap hari makan sayur, kamu udah setiap hari makan glukosa yang langsung diambil dari itunya. Saya udah 6 tahun nggak makan nasi. 6 tahun saya nggak makan nasi, nggak makan tepung. Tepung jarang banget lah ya. Kalau saya nyemil ya, paling ada tepungnya. Kayak pisang goreng ada tepungnya saya. Ya tapi nggak setiap hari makan pisang goreng. Singkong goreng kadang ada tepung, kadang enggak. Ya kalau pas meeting biasanya cemilannya kayak begitu. Gitu. Ya kalau nggak meeting ya nggak makan saya. Ya. Kalau pisang, ya saya sama istri saya paling suka pisang. Ya pisang kepok. Biasa kami beli pisang kepok. Pisang kepok diapain? Direbus. Biasanya seperti itu. Tapi jarang bang, ini udah berapa lama ini nggak makan pisang kepok lagi. Ya gitu loh Jess. Glukosa, sakrosa, fruktosa itu ada gunanya. Glukosa itu buat ototmu, makanya otot butuh dilatih. Karena tenaga dalam tubuh, kalori yang kamu butuhkan untuk beraktivitas itu glukosa. Sakrosa dibutuhkan sama lambung. Ketika bukan lambung, empedu. Empedu butuh sakrosa, empedu butuh asam lemak. Kalau empedu tidak ada asam lemaknya, jadilah batu empedu. Fruktosa butuh di liver, buah. Buah itu dibutuhkan liver. Untuk apa? Membantu liver untuk memecah asam di situ. Untuk apa? Kolesterolnya bisa dibawa ke otak. Nah itu fruktosa. Gitu. Dan apa akibatnya? Gula yang ada di liver, akibatnya adalah trigliserid. Nah kamu kalau mengikuti arahan yang saya sampaikan, yang dicek kamu kan pastikan trigliserid, gula darah, sama kolesterol kan? Betul tidak? Kamu tidak akan punya kolesterol trigliserid tinggi kalau kamu menurunkan asupan yang berhubungan dengan gula dalam tubuhmu. Simple, sebetulnya simple. Hidup itu simple, kesehatan itu simple. Nikmat banget kalau kamu ngerti. Makanya saya tidak merasa terintimidasi. Wongi uripmu pisan kok mangane digawe susah. Itu orang-orang sinting itu yang ngomong kayak gitu. Akibatnya apa yang terjadi 2-3 tahun kemudian, tepa lari pagi tahu-tahu innalillahi. Ya, olahraga tahu-tahu lewat. Nah, itu model-model orang-orang kayak gitu. Ya kalau kita ngerti rahasia ini, sehat.